Ya. Yang perlu diperhatikan kalau mau menyiapkan investasi hari tua ada 5 poin utama. Yang pertama adalah kebutuhan penghasilan. Maksudnya bagaimana? Karena setiap orang itu punya kebutuhan penghasilan yang berbeda-beda. Ada orang yang sudah hari tuanya pun masih punya tanggungan misalnya. Itu pasti berbeda dengan mereka yang mungkin sudah tinggal ya hidup bersama pasangan saja. Atau bahkan mungkin sudah tidak ada pasangannya lagi. Jadi tetapkan dulu sebetulnya kita butuhnya berapa setiap bulan. Nah dari situ kita akhirnya tahu nih berapa sih kebutuhan dana investasi kita. Karena ada orang-orang yang memang sudah punya aset. Nah, jadi ada gap antara kebutuhannya dengan aset yang dia punya. Dia cuma tinggal memenuhi yang kebutuhannya saja. Setiap pekerja sebetulnya juga sudah punya aset, Mas Bima, untuk investasi hari tua, yaitu melalui BPJS Ketenagakerjaan ataupun dari DPLK, dana pensiun. Nah, itu yang mesti dia tahu. Kadang orang tuh nggak tahu berapa sih dia masih butuh dana investasinya. Nah, baru kemudian dari situ kita cek nih produk investasinya gimana. Karena apa? Orang itu biasanya ada 3 tahap nih menuju ke pensiun. Tahap pertama adalah tahap mereka yang usianya masih di bawah 35 tahun. Ini benar-benar jangan beli produk yang istilahnya naiknya dikit, kemudian banyak kasih uang cashnya tuh jangan. Terus tahap berikutnya 35 sampai dengan 55. Nah ini yang mulai memikirkan gimana caranya dapat aset yang bisa memberikan penghasilan pasif. Baik, kita tahan dulu pada poin nomor 3 karena ada penelpon kita yang jauh dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Ada Pak Maran. Selamat siang Pak Maran, silakan pertanyaannya langsung ke Prita. Selamat siang Pak Maran. Pak Maran, Anda masih bersama kami? Oh baik. Terputus, baik nanti kami akan kembali langsung lagi ke Pak Maran. Baik. Kita lanjutkan tadi poin yang nomor 3. Jadi setelah yang masih muda banget, terus yang tengah-tengah, dan mereka yang sudah pensiun. Jadi jangan pikir orang yang usia sudah 50 tahun, kemudian ya sudah, saya udah nggak investasi lagi hari tua. Belum tua loh, 50 tahun itu kan mungkin kita nggak tahu, tuanya baru 70, 80, atau bahkan ada orang yang sampai 90 tahun. Jadi ini pola pikir yang harus diubah ya. Ya, betul kita tanya sekali. ke Pak Maran, apakah Pak Maran termasuk yang masih muda atau sudah tua tapi baru mau berinvestasi? Selamat siang Pak Maran dari Banjarmasin telah bergabung bersama kami. Ya, selamat siang Pak. Siang. Yang kita perlu tanyakan Pak, kita ini udah mendekati pensiun, tinggal 6 bulan lagi. Oke. Kebetulan kita dari anggota kepolisian. Oke. Yang kita pertanyakan ini katanya ya apa tadi investasi di hari tua. Ya. Ya, yang investasi apa yang seharusnya kita laksanakan sesuai dengan profesi kita sebagai kepolisian, namun sudah mendekati pensiun, belum ada persiapan untuk investasi apa gitu. Jadi mohon petunjuk dari Ibu. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. 6 bulan lagi, ini masa-masa di mana kita masih punya waktu ya Mas Bima. Pertama, dana darurat. Jadi meskipun pensiunan itu tetap butuh dana liquid. Jadi nanti dapat berapapun pesangon ya, pada saat kita pensiun, maka usahakan setidaknya kita punya dana liquid yang besarannya 3 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Gunanya? Gunanya kalau nanti tiba-tiba ada masalah, musibah dan lain-lain, kita ambilnya dari situ. Kemudian ambil lagi berikutnya adalah jangan lupa untuk ikut kepesertaan seperti BPJS Kesehatan. Karena bagaimanapun di masa tua salah satu problemanya itu adalah kesehatan. Belum terlambat pada 6 bulan lagi menjelang pensiun? Oh belum. Itu usia berapapun bisa ikut Mas Bima. Jadi jangan khawatir. Nah kemudian perlu ditanyakan lagi karena kan Bapak dari kepolisian ya. Nah ini apakah memang ada tambahan khusus? Misalnya apakah ada fitur mendapatkan uang pensiun bulanan? Kalau iya pun juga ada inflasinya enggak? Maksudnya, atau sekaligus? Iya, jadi ada orang yang dapetnya sekaligus, ada yang memang dikasih bulanan. Nah kalau bulanan ada penambahan enggak tiap tahunnya sesuai inflasi? Itu perlu ditanyakan karena beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Nah dari situlah kita tahu kalau ternyata dapetnya yang sekaligus, saya sarankan membeli produk yang namanya anuitas. Gunanya supaya tiap bulan Bapak yang pensiun tetap at least punya kas dari anuitas. Baik. Ada penelpon berikutnya, ada Mbak Aya dari Jakarta Timur. Selamat siang. Aya, silakan langsung pertanyaannya ke Prita. Iya. Siang. Terima kasih Mbak siapa tadi? Prita. Mbak Prita, iya. Aku umurku
Umurku 35 tahun. Ya. Belum sih, masih 34 tahun. Oke. Kira-kira investasi apa ya? Selama ini sih aku baru mulai sih untuk investasi logam mulia ya. Oke, Mbak, mau saya tanya, sudah menikah atau belum? Sudah dengan 2 putra. 2 putra. Suami masih bekerja? Ya, sebagai pegawai pemerintahan. Kalau ibu sendiri? Saya ibu rumah tangga. Oke, tapi baik. saya punya usaha kecil-kecilan untuk bisnis Baik. kue-kuean gitu. Ya, Bagus sih sebenarnya kalau sudah mulai memikirkan dari usia 35 ya. harus, Ya. karena itu sudah masuk ke tahap kedua orang-orang yang mulai harus memikirkan pensiun. Jadi harus sadar pensiun. Nah, instrumennya itu masih berbentuk yang dibeli tiap bulan. Jadi kalau tadi kan saya biasa udah pakai logam mulia, oke. Namun logam mulia itu sayangnya itu kurang agresif. Jadi penambahan keuntungannya itu tidak sebesar kalau kita menggunakan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang cocok untuk usia 35 untuk keperluan hari tua itu adalah yang berbasis saham. Kenapa? Karena masih 10 tahun atau bahkan lebih menuju hari tua. Oke, jangka Jadi waktu masih panjang. jadi pilihannya bisa ibu membeli reksadana saham atau dia langsung masuk kemudian dia membeli saham. Nah, memang kalau membeli saham secara langsung untuk orang awam itu kan butuh belajar dulu. Jadi saran saya mungkin 1 tahun 2 tahun ini beli reksadana saham, tahun ketiga kalau mau coba saham langsung silahkan. Apakah ini termasuk dalam strategi investasi? Strategi investasi itu adalah tadi termasuk dalam hal dia mencicilnya bulanan. Oke. Bukan dia ngambil pesangon sekaligus lalu dipecah-pecah. Lalu bagaimana cara memonitornya? Nah, monitor ini harus setiap 6 bulan, Mas Bima. Dia harus cek berapa saldo investasi yang saat ini dia punya yang memang untuk hari tua. Karena banyak orang yang gini, saya punya ini, saya punya itu, tapi buat uang sekolah anaknya dari situ, semua dari situ. Enggak, ini harus dipisah. Kadang-kadang punya tapi nggak dicek ya. Iya. Ada penelpon berikutnya, ada Muhammad dari Banjarbaru. Selamat siang Pak Muhammad, silakan langsung pertanyaannya ke Prita. Selamat siang Bu Prita. Selamat siang, Bapak. Ya, saya Muhammad Pak. Ya, Yes. Saya sudah pensiun 2 tahun jalan, ya, salah satu BUMN. ya, Saya dapat bulanan lah. ya. Pesangon saya belum saya pakai, lagi saya tabung. Terus yang cocok di mana ini investasinya? Oke, Bapak saat ini sehari-hari mengisi waktu di masa pensiun dengan apa? Apakah Bapak bekerja lagi, atau Bapak usaha, atau Bapak menikmati hidup? Cuma cari kegiatan biasa ya. Oke, baik. Baik, yang Baik. ini sudah pensiun nih. Sudah pensiun, mungkin tidak berminat untuk usaha, maka alternatifnya itu adalah memasukkan ke dalam aset investasi keuangan. Jadi kalau memang kita tidak mau berusaha, jangan dipaksakan dimasukkan ke bisnis. Nah, bentuknya itu harus yang setiap bulan memberikan kita penghasilan. Contohnya, obligasi retail Indonesia. Sukuk retail Indonesia itu adalah yang memberikan kita penghasilan setiap bulan. Nah, untuk itu jangan semuanya langsung dimasukkan, setengahnya lagi tetap harus disimpan dalam bentuk yang berbasis yang bisa naiknya lebih tinggi. Kenapa? Sekarang kan baru 2 tahun pensiun. Kalau umurnya dikasih panjang itu mungkin pensiunnya 30 tahun. Berbasis lebih tinggi seperti apa misalnya? Contohnya bisa di properti, bisa juga di reksadana saham, ataupun memang ditanamkan di bisnis orang lain tapi bukan kita yang menjalankan. Baik, itu dia tadi tips. Semoga bisa menjadi tips yang manjur supaya bisa makmur di hari tua. Terima kasih kepada semua penelpon kami.